Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita hari ini akan berbeda dengan pembelajaran yang biasanya, karena dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah telah menetapkan bahwa pembelajaran akan dilakukan secara daring atau dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi, silahkan kalian menulis di kolom komentar Google Classroom ini dengan format nama, NIM, dan kelas. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan pelajari tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah I Damaskus. Tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fase perkembangan Bani Umayyah I Damaskus. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fase perkembangan Bani Umayyah I Damaskus. Yang ketiga, peserta didik dapat memaparkan sejarah tentang peradaban Bani Umayyah I Damaskus. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengerjakan soal dengan aplikasi Kahoot tentang perkembangan Bani Umayyah I Damaskus. Apakah ada yang masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari kemarin? Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I. Khalifah-khalifah yang terkenal pada masa dinasti Umayyah yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Marwan bin Hakam, dan yang ketiga Walid bin Abdul Malik, dan keempat Umar bin Abdul Aziz. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu perkembangan peradaban Bani Umayyah I Damaskus, yang meliputi 1. Proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengumpulan dan penyempurnaan hadis terjadi pada masa Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini terjadi pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada Gubernur Madinah untuk memulai atau membuat gerakan penghimpunan dan pengumpulan hadis. Hal ini dikarenakan hadis telah tercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Hadis difungsikan untuk memperkuat kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok Bani Umayyah, kelompok Khawarij, kelompok Syiah, dan yang lainnya. Mereka saling memperebutkan untuk mengkodifikasi hadis. Hal ini dikarenakan karena mereka menginginkan eksistensi untuk kelompok besar mereka sendiri. Dengan upaya keras dari imam-imam hadis ini, maka jadilah sebuah hadis yang sering kita baca sebagai rujukan. Yang kedua, yaitu proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah I. Para ahli sejarah menyimpulkan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I meliputi 3 gerakan besar, yaitu yang pertama, yaitu gerakan ilmu agama. Hal ini dikarenakan karena semangat belajar agama yang sangat kuat pada masa itu. Yang kedua, yaitu gerakan filsafat. Hal ini dikarenakan pada akhir Daulah Bani Umayyah I, mereka terpaksa menggunakan filsafat untuk melawan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, yaitu gerakan sejarah.
Hal ini dikarenakan ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lia Yuliana. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Ibu Lisa Umami. Yang pada pagi hari ini Ibu membahas tentang peradaban yang muncul pada masa Bani Umayyah I, di mana pada masa Bani Umayyah I ini difokuskan pada beberapa bidang. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan. Untuk yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, di mana untuk ilmu pengetahuan ini meliputi ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu hadis, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan. Untuk departemennya yaitu meliputi Dewan Qadil Qoda, Qada Al-Qoli, Qada Al-Amsor, Al-Sultah Al-Qodaniyah. Untuk yang pertama yaitu Dewan Qadil Qoda, di mana Dewan Qadil Qoda ini semua badan pengadilan yang berhubungan dengan kehakiman. Dan yang kedua yaitu Qada Al-Qoli, di mana hakim provinsi yang mengatur pengadilan tertinggi. Untuk yang ketiga yaitu Qada Al-Amsor, di mana hakim kota yang mengetahui pengadilan negeri. Untuk yang selanjutnya yaitu Al-Sultah Al-Qodaniyah, yaitu jabatan kejaksaan. Yang selanjutnya yaitu departemen yang disempurnakan oleh Bani Umayyah, terutama pada masa Umayyah, di mana ada 5 bagian. Yang pertama yaitu An-Nizam Al-Idari, yang kedua yaitu An-Nizam Al-Mali, yang ketiga yaitu An-Nizam Al-Harabi, yang keempat yaitu An-Nizam Al-Qadai, yang kelima yaitu An-Nadar fil Madhalib. Yang pertama yaitu An-Nizam Al-Idari, di mana An-Nizam Al-Idari ini adalah tata usaha yang mengatur tentang administrasi negara. Sedangkan An-Nizam Al-Mali yaitu tata usaha yang mengatur tentang keuangan dan ekonomi negara. Untuk An-Nizam Al-Harabi yaitu tata usaha atau organisasi pertahanan yang berhubungan dengan angkatan perang. Yang keempat yaitu An-Nizam Al-Qadai, di mana An-Nizam Al-Qadai ini berhubungan dengan masalah kehakiman. Untuk yang kelima yaitu An-Nadar fil Madzalim, di mana An-Nadar fil Madzalim ini bertugas menerima banding dari pengadilan yang di bawahnya dan mengadili para hakim dan para pembesar tinggi yang bersalah. Yang keempat yaitu pusat-pusat peradaban Bani Umayyah. Untuk pusat-pusat peradaban Bani Umayyah sendiri meliputi Damaskus, Kufah, Madinah, Syria, Mesir, Yaman, Andalusia, dan wilayah Maghribi. Di antara pusat peradaban Bani Umayyah ini ada beberapa kota yang perkembangan ilmu pengetahuannya ini dengan baik, seperti halnya Kufah, Syria, Andalusia, Cordova, Granada, Mesir, dan Kairawan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan Bani Umayyah di Damaskus meliputi proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan proses perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah I dan peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I dan juga pusat-pusat peradaban Bani Umayyah I. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah kalian memang benar-benar sudah paham pada materi yang sudah saya jelaskan. Di sini saya mempunyai kuis untuk kalian. Di situ saya akan membagikan link untuk kalian melalui aplikasi Kahoot. Untuk durasinya yaitu sekitar 10 menit untuk kalian menjawab kuis-kuis tersebut. Untuk selanjutnya kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.